Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali pada saat ini. Kita akan memasuki kebaktian pada pagi hari ini. Namun sebelumnya sebagai dasar kita memasuki kebaktian di pagi hari ini, saya akan bacakan dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-128 ayat yang pertama. Mazmur 128 ayat pertama yang demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kita akan menjadi orang-orang yang sangat berbahagia ketika kita adalah menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, karena itu mari kita ungkapkan kebahagiaan kita sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita masuki di dalam kebaktian ini dengan kita pujikan satu pujian dari Kidung Jemaat 392, Ku Berbahagia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kami, baik kami sebagai pribadi ataupun kami sebagai lembaga Semak 2 PPK Penabur Bandung. Kami sungguh bersyukur kalau Tuhan boleh menyertai kami di dalam istirahat kami sepanjang malam. Dan pada saat ini Tuhan menggerakkan hati kami untuk kami boleh berbakti bersama. Meskipun secara online, tetapi semuanya ini terjadi karena berkat dan pertolongan Tuhan saja. Demikian juga kami bersyukur untuk waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami, udara yang segar, kesehatan, kasih sayang yang Tuhan berikan kepada setiap kami melalui orang-orang di sekeliling kami. Dan semuanya itu boleh kami rasakan karena campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan berbakti bersama, memuji Tuhan dan juga mendengarkan sabda Tuhan,
Tuhan kiranya membuka hati pikiran kami supaya kami mengerti akan kebenaran-Mu dan mampukan kami juga untuk melakukan di dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah nama Tuhan juga dimuliakan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, sepanjang kebaktian ini dari awal hingga akhirnya nanti kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan dari Amsal 1 ayat 8 yang saya bacakan sebagai berikut. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sekali lagi saya ulangi, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, hari ini saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama merefleksikan tentang Amsal 1 ayat 8 tentang bagaimana sih pendidikan dan pengajaran yang sudah diberikan orang tua, terutama ayah dan ibu kita, bagi kita di sepanjang kehidupan ini. Nah, sebelum lebih jauh lagi, kitab Amsal sebagaimana yang kita ketahui, kitab ini adalah sebuah kumpulan dari pengajaran tentang tingkah laku. Juga di dalamnya ada nilai-nilai hidup dan juga kehidupan iman di dalam bentuk perkataan yang penuh dengan hikmat. Jadi di sini Amsal adalah semacam mutiara yang sangat luar biasa yang kalau kita gali lebih dalam ini akan memberikan makna yang luar biasa. Sebagaimana Amsal 1 ayat 8 kita bersama-sama akan menggali apa sih mutiara yang terdapat di dalamnya, terutama menyangkut tentang pendidikan dan pengajaran yang selama ini sudah diberikan oleh orang tua kita. Nah, di dalam nats ini penulis Amsal menegaskan bahwa ayah dan ibu merupakan orang-orang yang telah Tuhan tetapkan sebagai pendidik bagi anak-anaknya. Kita juga akan mendengar bersama-sama kesaksian dari rekan-rekan kita tentang bagaimana orang tua mereka telah memberikan pengajaran dan pendidikan sepanjang kehidupan mereka yang pada akhirnya berdampak di dalam kehidupan itu. Mari kita bersama-sama mendengar kesaksian dari mereka. Shalom teman-teman. Keluaran 20 ayat 12 berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Didikan yang orang tua saya berikan dapat dirangkum dalam 2 kata, yaitu disiplin dan kerja keras. Perlahan tapi pasti, didikan inilah yang selalu saya hidupi hingga saat ini, bahwa aturan selalu ada untuk ditaati dan bukan untuk dilanggar. Salam semangat, God bless you. Pengajaran yang pengen diajarkan oleh orang tua saya jujur banyak ya, maksudnya kan kayak dari segi perilaku baik pada semua orang, dari memberi, mengasihi, tapi yang kerasa bagi saya itu dimana menjadi manusia itu dapat memilih mana yang baik, mana yang jahat, karena jujur bagi saya dari kecil saya sudah diajarkan hal tersebut, dimana saya pun sekarang jadi berpikir untuk menentukan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak, dan apakah saya melakukannya. Ya, saya mencobai terus dan menerus untuk memilah mana yang baik, mana yang jahat. Hal-hal yang orang tua saya ajarkan yaitu untuk taat kepada Tuhan apapun kondisi dan keadaannya. Yang kedua adalah jujur dalam segala hal, dalam segala aspek. Yang ketiga yaitu mengasihi orang lain. Yang keempat bertanggung jawab. Yang kelima memiliki motivasi yang tinggi. Saya sudah mengaplikasikan beberapa hal ajaran tersebut kepada kehidupan saya. Pelajaran apa saja yang sudah diajarkan oleh orang tuamu? Yang pertama, rajin ibadah. Yang kedua, selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Yang ketiga, mau melayani Tuhan dengan talenta yang sudah Tuhan berikan pada kita.
apakah kamu melakukannya? Iya. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu tadi adalah kesaksian dari rekan-rekan kita, bagaimana mereka mendapatkan pengajaran dan pendidikan dari orang tua mereka, dan bagaimana mereka mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan mereka. Nah, bagaimana dengan kita? Mari kita ikut jejak mereka, kita juga akan melakukan setiap nasihat, setiap didikan, setiap ajaran yang orang tua berikan kepada kita di dalam sepanjang kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lamban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terberi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami telah diingatkan, diajarkan bahwa setiap nasihat, setiap didikan dari orang tua kami adalah hal yang sangat baik untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Karena itu, ajarlah kami sebagai anak-anak untuk selalu menghormati orang tua, selalu mendengarkan setiap nasihat mereka. Untuk itu kami juga mendoakan kesehatan dari orang tua kami. Tuhan berkati mereka dalam setiap tugas dan pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Dan biarlah Tuhan
Memberkati setiap usaha dan kerja keras mereka, agar setiap tugas dan yang dilakukan oleh orang tua dapat memberikan sesuatu yang baik untuk kesejahteraan keluarga kami. Kami berdoa untuk kesehatan, kerjasama sekolah dengan murid, orang tua murid di tengah masa PJJ ini. Kami harus belajar dari rumah, karena itu kami senantiasa mengharapkan pertolongan Tuhan di dalam kami saling sehati, saling bekerja sama antara orang tua dan pihak sekolah, sehingga kami dapat mendukung anak-anak kami bertumbuh ke arah-Mu ya Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa untuk guru yang senantiasa memberikan pendidikan kepada kami. Tuhan berkati Bapak Ibu guru, berikan kepada mereka hikmat, kebijaksanaan, juga kesehatan yang baik, agar mereka melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka, mendidik, mengajar, dan menjadi teladan yang baik untuk siswa-siswi kami. Kami senantiasa berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah situasi yang masih pandemi seperti ini. Tuhan berkati kami agar hikmat daripada Tuhan, kami dapat mawas diri, kami dapat menggunakan, menjalani segala hidup kami ini sesuai dengan setiap arahan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga kami dapat terhindar dari wabah ini. Dan kami juga dengan hikmat daripada Tuhan, kami dapat menggunakan setiap kesempatan, setiap momen untuk memperhatikan, menjaga kondisi fisik kami. Seluruh keberadaan hidup kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Dan sebagai nats penutup, kita ambil dari Kolose pasal 3 ayat 20, yang demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, kiranya firman Tuhan ini boleh kita ingat-ingat terus menghidupi di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, di dalam setiap tindakan kita, bahwa orang tua kita perlu dan patut untuk kita taati di dalam setiap pengajaran dan pendidikan yang mereka berikan kepada kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur